wabarakatuh. Perkenalkan bersama Handri. Kali ini tim Studi Navigasi Jakarta Utara akan berkunjung ke salah satu binaan kami, yaitu Bu Arisanti ya. Silakan Bu Arisanti, perkenalkan diri. Saya Arisanti Biduri, saya pemilik Desera Homemade. Saya pembinaan dari Studi Naker Jakarta Utara. Ibu, awal mulanya berusaha seperti ini Bu, idenya datang dari mana Bu? Awalnya saya hobi masak, Ya, terus saya coba makanan buat anak-anak seperti makaroni skuter utamanya. Anak saya suka, terus saya coba mau jualin gitu. Akhirnya banyak peminat untuk makaroni skuter. Setelah itu saya pun jadi marketing kue kakak, kue kering. Pertama coba mulai marketing, akhirnya terjun ya Bu ya? Senang, akhirnya kok terjun. Banyak yang senang, banyak yang ingin dengan kuenya. Ya sudah, saya tiap tahun saya selalu ngambil kue dari kakak. Nah setelah itu saya usaha apa lagi ya yang pengen biar kok nggak itu aja. Akhirnya saya coba-coba lagi dengan menu-menu baru, roti. Saya coba dengan banyaklah gagal-gagalnya bikin donat dan bikin roti, gimana caranya. Akhirnya saya berusaha sampai sekarang, alhamdulillah. Nah ya Bu ya, akhirnya berbuah kesuksesan. Insya Allah ya, seperti itu. Untuk usaha sendiri berarti mulai berjualannya itu dari kapan Bu? Untuk mencoba mulai berjualannya? Berjualan untuk kue kering itu sekitar tahun 2017. Oh 2017 ya? 2017 saya sudah untuk jualin kue-kue kakak dulu, kue kering ya. Jadi mencoba usaha dari kakak dulu ya Bu perjualannya, baru setelah itu Ibu berkreasi sendiri ya? Iya. Kan namanya ini unik banget Bu ya, Desera Homemade ya. Nah ini diambil dari mana Bu Desera ini? Dapur Sera, jadi Sera. saya singkat Desera. Terus Seranya itu nama saya sebenarnya kan Arisanti. Iya benar. Waktu SMP banyak teman yang manggil Sera, jadi kayaknya unik ini aja deh gitu. Jadi panggilan zaman dulu ini berbuah suksesan sampai sekarang ya Bu ya. Jadi ya mau berkat seperti itu. Amin. Baik, Ibu kan sudah berjualan dari tahun 2017 ya Bu ya sampai saat ini. Untuk suka dukanya bagaimana Bu selama berjualan seperti ini? Suka dukanya sih banyak ya, dari yang produk gagal, sama terus banyak kesalahan juga ya dari kita kirim barang atau gimana. Terus sekarang juga dulu itu untuk marketingnya juga agak susah. Sulit ya, pemasarannya iya, karena kan kita cuman bayi teman, tetangga, awalnya sih tetangga dulu yang ini, terus untuk saudara gitu doang. Jadi buat pergerakan menuju sananya mungkin agak sulit ya. Karena mungkin masih pemula juga, mungkin jadi masih kita meraba-raba ya Bu ya, namanya bisnis kan kita mulai dari awal, jadi mungkin agak sulit juga ya Bu seperti itu ya. Tapi mungkin saya cukup kagum ya sama Ibu ya sampai bisa menjalani seperti inilah, juga dari awal seperti itu Bu. Kan sudah lumayan berkembang, sudah bisa membuat ini contohnya ya brownies, pastry seperti itu. Untuk menu-menunya sendiri sih Bu, di sini yang paling sering dipesan atau favoritnya apa sih Bu? Bomboloni ya. Roti-rotian dan pastry dan brownies. Brownies Bu. Untuk pemesanan biasanya per box atau bagaimana itu? Per box. Dihitungnya per box ya? Untuk perkiraannya sih Bu, kira-kira untuk boxing itu paling banyak pemesanannya waktu itu pernah sampai berapa Bu? Mungkin sampai kualan atau apa ya Bu? Mungkin yang banyak itu bomboloni ya. Karena bomboloni itu waktu untuk yang bulan Ramadan kemarin ini aja saya pun mengerjakan sendiri. Itu sampai sebulan itu sampai 700 piece ya. Mungkin karena saking favoritnya ya Bu ya. Jadi untuk menu buka puasa ya Bu ya. Mungkin ya. Jadi bomboloni di sini sangat favorit sekali ya. Bomboloni. Nah, untuk di sini dari Desera Homemade kan favoritnya bomboloni ya Bu. Isian atau menu variannya apa saja Bu? Ada strawberry, coklat, blueberry, milky crunchy, green tea crunchy, sama tiramisu crunchy, keju.
menunya sangat banyak ya. Sepertinya layak untuk dicoba ya, Bu ya. Apalagi untuk manis-manis seperti ini, teman minum kopi atau teh cocok ya, Bu ya. Baik. Untuk berikutnya, Ibu kan di sini sudah bergabung juga, Bu ya, dengan Jakpreneur ya, atau Jakarta Entrepreneur, di mana ini adalah wadah dari Pemda DKI Jakarta sendiri untuk melakukan pembinaan bagi pelaku UMKM, perusahaan kecil ya, Bu ya. Di sini Ibu merasakan manfaat nggak, Bu, untuk pembinaan ini seperti itu? Sangat ya. Jadi banyak pengalaman juga di sini, terus banyak membantu juga untuk surat-surat seperti perizinan ya, perizinan, izin usaha ataupun izin yang lainnya ya. Baik. Untuk di sini berarti Jakpreneur itu mempunyai pendamping ya, Bu ya, di sudin-sudin kerja atau sudin-sudin lain yang ditempatkan di kecamatan. Berarti mereka ini sangat membantu ya, Bu ya, khususnya untuk seperti perizinan, untuk perizinan usaha, dan kemarin yang terakhir itu izin produksi industri rumah tangga ya, Bu ya, PRT ya, Bu ya. Baik. Berarti perannya sudah lumayan ya, Bu ya, untuk membantu usaha Ibu. Baik. Jadi untuk peran pendamping sangat berguna sekali, Bu ya, untuk perizinan terutama ya, Bu ya. Dan untuk pemasaran sendiri, apakah Ibu sudah cukup membantu ya, Bu ya? Apakah pendamping itu untuk pemasarannya seperti apa, Bu, yang Ibu diberikan? Pendamping itu suka telepon, misalnya ada bazar online, terus bazar-bazar yang kayak di Alfa Gading, terus untuk promosi ini ya, kayak itu. Di Instagram sebetulnya ya? Di Instagram. Baik. Untuk bazar-bazar memang biasanya sering diinfokan ya, Bu ya, untuk para binaan sendiri. Yang pertama, memang untuk memasarkan produknya, Bu ya. Sebenarnya kalau untuk kita bicara bazar kan tujuan utamanya untuk mengenalkan produk para binaan ya, ke khalayak luas, agar untuk produk-produk seperti ini terkenal dan nggak kalah loh sama yang produk-produk buatan yang udah punya merek, seperti yang kayak di Buntok atau mungkin di toko-toko roti lain lah, seperti itu yang ada di mall. Jadi untuk UMKM sendiri, untuk produknya memang nggak kalah untuk kualitasnya. Mungkin yang kalah untuk ini ya, Bu ya, pemasarannya seperti itu. Nah, untuk di sini nanti saya akan tanyakan kembali, Bu, mengenai untuk usahanya. Di sini kira-kira apakah ada perbedaan, Bu ya, mengenai omset setelah pandemi atau sebelum pandemi untuk yang Bu Santi alami sendiri? Naik turun kah atau misalnya stagnan, Bu, naik ke turunnya gitu? Sebelum pandemi sih biasa ya. Tapi pas pandemi pertama itu saya pun dibantu sama frozen food, itu sangat membantu, itu naik. Tapi pas setelah pandemi kedua ini frozen sudah kayaknya mungkin orang-orang sudah berhenti ya. Jadi karena kebanyakan di rumah, jadi mengelola dengan kue-kue yang seperti ini. Jadi sebelumnya pernah berjualan frozen juga ya, Bu? Frozen ya. Mungkin sebelum pandemi kan mungkin karena sibuk ya untuk orang-orangnya, jadi mungkin mereka senangnya memasak langsung jadi gitu ya. Cuma karena mungkin setelah pandemi banyak yang work from home, jadi pengen mencoba kreasi sendiri, jadi agak sulit ya untuk berjualan frozen. Beralihlah ke usaha-usaha seperti ini, masak-masak. Mungkin jadi orangnya pengen yang seperti ini, unik ya, Bu ya, begitu ya, Bu? Iya. Nah, di sini untuk usaha-usahanya seperti ini, untuk pastry, bomboloni ya, Bu ya. Berarti yang paling naik itu di bomboloni ketika setelah pandemi ini, Bu ya. Iya. Untuk di sini produk-produknya ini kira-kira tahan berapa lama, Bu? Untuk bomboloni, pastry, sama browniesnya, Bu? Untuk pastry mungkin 1 hari atau 2 hari di luar ya. Terus bisa taruh bekas 3 hari, bisa dipanasin lagi. Dipanasin. Kalau bomboloni, kalau brownies ini 3 hari di luar, seminggu di kulkas. Kalau untuk di kulkas bisa sampai 7 hari ya? Untuk bomboloni sendiri, Bu, gimana? Bomboloni itu cuma tahan 2 hari ya. 2 hari ya. Baik. Jadi mungkin kalau untuk yang dibawa, kalau untuk oleh-oleh bisa untuk brownies ya, Bu? Brownies bisa. Sama pastry mungkin. Tapi mungkin untuk yang dekat aja, Bu. Pengiriman biasanya sampai ke daerah mana, Bu? Jakarta Selatan, Pondok Kelapa, Sunter. Berarti nggak cuma Jakarta Utara saja ya, Bu ya? Sampai selatan dan
pondok kelapa juga ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin nanyakan Bu, selain Ibu di sini sudah lumayan ya untuk Japres ini kan mungkin sudah membantu Ibu ya untuk mengembangkan bisnisnya. Apakah ada harapan-harapan lain Bu yang ingin Ibu sampaikan untuk program Japres itu sendiri sama untuk usaha Ibu ke depannya? Ya, inginnya sih harapannya biar maju. Ya. Satunya sih pengen punya toko Dibantu ya Bu ya. Insya Allah kalau dapat jualan gerai seperti toko kecil untuk bakery gitu. Ya kayaknya sih enak ya Bu ya kalau udah punya toko terus di situ sambil makan pastry-nya. Pastry dan donat, brownies. Apalagi kalau ada kopi. Wah, berarti terlambat ke kopi juga ya Bu rencananya nanti ya. Itu masih yang masih dirembukan ya Bu ya. Baik. Berarti nanti usahanya kira-kira ke depannya akan tahu maju ya Bu ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan maju, kalau nanti pun nanti ada bantuan seperti pembukaan gerai untuk Bu Arisanti sendiri memang sangat membantu ya. Baik, untuk itu saja bincang-bincang kita hari ini bersama Bu Arisanti. Kita nanti boleh inti Bu ke belakang untuk dapurnya yang melihat ya produksinya Bu ya. Oke. Ini bomboloni ya Bu ya, sedang yang lagi banyak penggemarnya. Oh ini apa Bu? Gula. Oh gula halus ya. Oh, untuk isiannya di sini aku pakai apa aja Bu? Ada tiramisu, sama green tea, coklat ya, keju. Nah, paling favorit apa nih Bu isiannya Bu kali ini? Banyak coklat. Oh, banyak coklat. Senang yang manis dan pahit berarti ya? Iya. Kayak paling donat berarti Bu? Iya. Dan juga cantik sekali nih dihiasnya. Per box ini isiannya berapa Bu? 12 piece ya? 12 piece. Minimum pemesanan ada nggak Bu? Nggak ada. Cuman kalau untuk pas lagi pas produksi aja nggak ada. Cuma kalau dia cuma sendiri minimal 4. Minimal 4 box. 4 box ya? Iya. Oh, berarti dikasih blend sugar dulu ya, baru dihias ya? Iya. Nanti baru dimasukin krimnya ya? Krimnya. Nah, kalau dimasukin krimnya dulu dia jelek. Jelek. Nanti krimnya kemana-mana. Oh gitu. Di sini kan. Ada yang minta gulanya dipisah, ada yang dicampur. Nah, kalau jarak jauh, biasanya saya pisah. Biar apa tuh Bu? Biar dia nggak basah pas sampai sananya. Karena kan ini cenderung panas, kalau gula kan nguap Bu ya. Kayak berair ya. Kayak berair ya. Jadi bikin tampilannya nggak cantik lagi ya. Iya. Menarik. Mesen buat apa ini? Arisan atau acara keluarga? Nah ini siangnya ya. Yang itu macam? Matcha, ya, green tea ya. Nah, karena dia ada minyaknya. Rata-rata dijual berapa Bu?
Saya jual per box biasanya 60.000. 60.000 ya. Lumayan murah ya, masih 12. Dan kebanyakan orang Gede-gede reseller juga sih. Kan rata-rata bombol ini yang saya lihat tuh nggak sebesar ini ya Bu ya. Mungkin kalau untuk isian kan orang-orang isinya biasanya kayak model-model begini kayak vanilla, matcha. Tapi nggak segede gini. Saya mau ambil tisu dulu. Ini blueberry. Ini dari pasta atau selai Bu? Ini dari Golden Hill selai. Selai. Jatuhnya selai ya. Kalau yang ini dari Sama. Oh, selai juga. Golden Hill juga. Selai juga. Dia punya selai sendiri. Untuk coklat sendiri pakai dark coklat atau apa? Pakai apa kulit? Dia yang selainya tadi ya. Yang Kalau itu kan berarti bayar aja Bu. iya. Pre-order. Pre-order. Per 2 hari sehari. Tapi kalau pas lagi saya buka PO bisa langsung sih. Langsung ready stock gitu ya? Nggak ready stock, cuman malamnya order. Oh, malam order. Kalau besok saya buka PO malamnya bisa order. Cukup itu Bu, berarti Bu sekali pre-order langsung habis besok gitu. Iya, saya kan buat sesuai orderan aja. Tapi kalau masih ada sisa, paling saya jual untuk. Tapi kalau enak vinegere sih Bu ya. Alhamdulillah, buat iya. kita panjang, buat sendiri ya Bu ya. Ini green tea. Oh, green tea. Green tea, sorry. Tiramisu. Oh, tiramisu. Ini keju. Oh, itu tambahan begini. Kejunya benar. Lumayan 12 dapat berapa? 4 rasa Bu ya berarti ya? Ya, 7. 7 rasa. 7 ya. Ada matcha, ini tiramisu ya Bu? Ini milky Milky crunchy, crunchy, ini blueberry, coklat, strawberry, sama strawberry, tiramisu. tiramisu, sama keju. Yang favoritnya coklat, berarti Iya. paling banyak di kombinasi aja. Jadi rebutan Bu ya, kalau setiap dibuka Coklat. boxnya ya. Nah, Biasa aja bikin dulu lagi. ada lagi. Nanti mau bikin lagi sih ini. Tadi yang packing dulu. Tenang aja. Maaf. Untuk satu box isi 12, harga 60.000. Isiannya dapat 7 ya Bu ya. Rasanya wah. Ini sih lumayan nih kalau buat jadi pengisi acara keluarga, kalau buat ngumpul-ngumpul sama Iya. teman enak Bu berarti ini. Teman nonton di rumah juga bisa. Tadinya sih yang ini mau saya kasih mesis, cuman kayaknya harus manasin itu. Oh shit. Nah, bomboloni semua aja ya. Ya. Bomboloni semua ya. Ya, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bu Ari Santi untuk usahanya dari Desera Homemade dan pembuatan pastry, bomboloni, sama brownies. Ya, melihatnya aja udah bikin kita ngiler ya guys ya. Ayo dipesan untuk pemesanannya sementara ini hanya bisa WhatsApp dulu ya. Iya. Nanti kalau misalkan ada info-info atau apa, biasanya nanti untuk pemesan langsung saja ke WhatsAppnya Bu Ari Santi. Ya, itu aja sekian bincang-bincang kita hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.